Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mardatila dengan NIM 200594145. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 cara pengolahan data. Yang pertama dengan analisis faktor, kedua regresi berganda, dan yang ketiga yaitu dengan cara ANCOVA. Tugas ini merupakan tugas proyek statistika multivariat. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan dengan pengolahan data dengan analisis faktor, di mana sebelum masuk ke aplikasi SPSS ini, kita sudah diberikan sebuah data, yaitu data ini. Kemudian data ini akan kita copy. Setelah data di copy, kita akan coba masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian dipaste. Setelah muncul data, karena nama variabelnya masih random atau belum ada, maka kita dapat mengubahnya di variabel view. Nah, setelah kita mengganti nama variabelnya, kita kemudian balik lagi ke data view. Nah, di data view ini sudah diganti nama-nama dari variabel. Langkah selanjutnya, kita harus menekan Analyze. Di Analyze ini, kita pilih Dimension Reduction, kemudian pilih Faktor. Nah, di faktor ini, kita harus memindahkan variabel ini ke kolom variabel. Dengan memencet tanda panah ini. Setelah berpindah tempat dari tabel ini ke variabel, kemudian kita harus menekan tombol deskriptif. Di tombol deskriptif ini ada beberapa yang harus dicentang seperti KMO dan N-Bartlett's Test of Sphericity. Kemudian Initial Solution, kemudian Anti-Image. Setelah itu kita pilih Continue, di mana setelah memilih Continue kita tekan OK. Kemudian muncullah hasil dari faktor Analyze, di mana ini ada Detail, Not, Active Dataset, Correlation Matrix, Communality, Total Variance Explain, Komponen Matrix. Seperti ini. Baik, mungkin itu cara pengolahan data yang pertama dengan faktor analisis. Berikut akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang pengolahan data menggunakan regresi berganda. Baiklah, saya akan melanjutkan pengolahan data dengan cara regresi berganda. Ini merupakan data-data yang telah disediakan sebelum masuk ke SPPS, kita sebaiknya memblok terlebih dahulu data ini. Kemudian di copy, dipindahkan ke SPSS. Kemudian dipaste. Nah, karena nama variabelnya belum ada atau belum sesuai, kita akan mengganti nama variabelnya di variabel view. Nah, di variabel view yang pertama yaitu ekspor pakaian jadi, kita singkat saja menjadi EKS. Kemudian
Harga ekspor pakaian jadi menjadi HRG, kemudian variable quotient atau kita singkat menjadi course. Kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, di sini sudah nampak nama variabelnya sudah ditukar. Kemudian kita pilih analyze. Setelah pilih analyze, kemudian kita pilih linear. Kita pilih regression dulu, kemudian kita pilih linear. Nah, di linear ini terdapat variabel dependent independent. Nah, untuk EKS merupakan variabel dependent, maka kita masukkan ke variabel dependent. Sedangkan HRG dan course merupakan variabel independent. Kemudian, pilih statistik. Ada beberapa pilihan seperti collinearity diagnostic, kemudian Durbin-Watson, lalu continue. Lalu untuk mengetahui heteroskedastisitas dan normalitas, maka tekan tombol plots. Ini. Setelah itu ada di sini Y dan X. Untuk X kita masukkan ZPRED. Dan untuk Y kita masukkan ZRESID. Setelah itu maka kita pilih continue. Sebelum itu kita centang normal probability plot, kemudian baru kita pilih continue. Setelah itu kita pencet tombol OK. Maka muncullah hasil dari regresi berganda, yaitu menghasilkan variabel entered atau remove, kemudian model summary, kemudian ANOVA, kemudian coefficient, kemudian collinearity diagnostic, kemudian residual statistic. Ini merupakan variabel KS. Baiklah, selanjutnya untuk pengolahan data yang ketiga dengan cara ANCOVA, saya akan lanjut setelah video berikut ini. Ya. Assalamualaikum, baiklah saya akan melanjutkan pengolahan data yang ketiga yaitu ANCOVA. Pengolahan data ANCOVA ini berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh perubahan bebas yang tidak terkontrol. Baiklah, ini merupakan data yang akan kita cari. Pertama kita blok dulu. Ctrl C, kemudian masukkan ke SPSS. Paste. Berikutnya kita ubah nama variabelnya. Yang variabel pertama yaitu nilai mahasiswa, kita singkat saja menjadi nilai.
Variabel kedua yaitu IQ mahasiswa, kita singkat saja IQ. Kemudian variabel ketiga yaitu dosen. Dosen. Kita balik ke data view di mana di sini sudah bertukar nama variabelnya. Langkah selanjutnya kita pilih analyze. Kemudian pilih general linear model. Kemudian kita pilih univariat. Nah, di sini ada 3 variabel, dependent variable, fixed factor, random factor, covariate, dan WLS weight. Di mana variabel nilai dimasukkan ke dependent variable. Sedangkan IQ dimasukkan ke covariate. Dan dosen kita masukkan ke fixed factor. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut hasil dari ANCOVA, di mana kita bisa melihat dari output test of between subject effects, terlihat angka signifikan untuk perubahan IQ adalah 0,00. Karena nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara IQ dengan nilai yang diperoleh mahasiswa. Pernyataan ini mengidentifikasikan bahwa ANCOVA telah terpenuhi. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model. Dari hasil pengolahan terlihat signifikan angka yaitu 0,024. Karena nilainya jauh dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 95%, pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa dapat dilihat dari signifikan pada corrected model, di mana yaitu 0,00%. Karena nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka disimpulkan H0 ditolak. Sehingga pada kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Baiklah, sekian materi pengolahan data yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.